Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada seluruh para santri, kepada para santriwati, kepada seluruh para penuntut ilmu, seluruh pendengar, seluruh pencinta ilmu, dan seluruh tamu pada teras kehidupan ilmu, yang semoga senantiasa dipanjangkan umurnya di dalam ketaatan, semoga senantiasa diberikan keberkahan dalam segala tindakan. Bagi yang memiliki keluarga, semoga keluarganya menjadi keluarga qurrata a'yun, sebagaimana doa yang kita panjatkan pada surat Al-Furqan 74. Semoga yang belum memiliki keluarga, semoga kelak memiliki keluarga qurrata a'yun, karena keluarga qurrata a'yun itu akan melahirkan anak-anak yang mereka akan meninggikan peradaban Islam dan mereka akan menjadi para pahlawan Islam. Dan semoga kita semuanya tetap mampu berbakti kepada orang tua kita, tidak pernah menyiksa orang tua kita dengan kerinduan, senantiasa memberikan penghormatan dan aktivitas yang istimewa terhadap orang tua kita. Itulah yang menjadi kebaikan kita di sisa kehidupan kita. Karena kehidupan ini merupakan rihlatun ilallah. Para ulama salaf itu menilai kehidupan itu adalah perjalanan manusia menuju kepada Allah. Dan semoga perjalanan kita menuju kepada Allah merupakan perjalanan yang kita mampu berikan makna pada setiap langkah kehidupannya. Makna pada keluarga kita, makna pada keluarga yang kita inginkan, makna pada berbaktinya kita kepada orang tua. Kepada Allah kita bersyukur dan kepada Allah kita memohon pertolongan. Alhamdulillah, tentunya senang sekali kita pada kesempatan hari ini kita berjumpa dan kita bertemu. Dan ini merupakan bagian dari kenikmatan yang besar yang Allah berikan kepada kita. Salah satu kenikmatan yang harus diikhtiarkan adalah kenikmatan mendapatkan ilmu, mendapatkan pemahaman yang benar. Imam Ibnu Qayyim itu berkata, tidak setiap muslim mendapatkan dua kenikmatan yang besar, karena dua kenikmatan yang besar ini hanya bisa diperoleh sama orang yang mereka dipilih oleh Allah. Apa dua kenikmatan yang besar? Setelah kenikmatan Islam itu sendiri, yaitu kenikmatan yang pertama sihatul faham. Pemahaman dia betul-betul pemahaman yang benar dari apa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan diimani dan diamalkan oleh para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim. Maka pemahaman yang sehat itu pemahaman sebagaimana para nabi jalannya dan sebagaimana pula treknya para rasul. Banyak orang yang menjadi muslim tapi belum tentu dia mendapatkan pemahaman yang benar. Dia mungkin muslim, dia mungkin sholat, mungkin dia puasa, tetapi belum tentu kerangka berpikirnya sebagaimana kerangka berpikir Rasulullah. Dan itulah yang menjadi satu musibah. Musibah di dalam agama itu lebih parah daripada musibah di dalam urusan dunia. Sebesar apapun musibah dalam urusan dunia, fulan kehilangan mobil, fulan kehilangan bisnisnya, tidak akan sebanding dengan musibah di dalam agama. Dan salah satu rangkuman dalam musibah pada agama itu adalah orang-orang yang mereka tidak mendapatkan jalan, treknya, sebagaimana jalan yang disampaikan Nabi dan diimani oleh para sahabat. Kenikmatan yang kedua yang lebih besar daripada kenikmatan Islam itu sendiri adalah pemahaman, yaitu adalah hati yang bersih, sihatul faham wa husnul qasdi. Husnul qasdi itu hatinya bersih, bahwasanya tidak ada niat yang bertengger pada hatinya setiap waktu, setiap saatnya, kecuali ridhanya Allah. Maka dua nikmat ini yang menyelamatkan kita dari dua kerusakan Yahudi dan Nasara. Yahudi mereka memiliki ilmu tetapi mereka tidak memiliki keikhlasan. Nasara mereka memiliki keikhlasan tetapi mereka tidak memiliki ilmu. Dan inilah yang menjadikan kita senang kalau kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang diberikan kesempatan untuk berjumpa, bertemu, berkumpul di taman-taman ilmu, membahas tentang perkataan Allah, membahas tentang perkataan Rasul. Berarti Allah sedang membuka satu gerbang supaya kita mendapatkan pemahaman yang benar, yang berakar kepada keilmuan, yang berakar kepada referensi. Karena agama ini adalah agama ilmu. Dan itulah maksud Allah menurunkan kepada kita Al-Quran. Allah mengutus kepada kita seorang Nabi yang menjelaskan apa yang Allah turunkan supaya setiap muslim mereka berjalan pada trek keilmuan mereka ketika mereka menjalankan penghambaan diri beribadah kepada Allah. Semoga Allah selalu memberikan kenikmatan besar ini. Siapapun yang telah mendapatkan kenikmatan sehatul faham, pemahamannya sehat,
dan dia mendapatkan pemahaman husnul qasdi, mendapatkan kenikmatan husnul qasdi, hatinya bersih, maka sesungguhnya dia telah sempurna di dalam kehidupan keimanan dia. Dan tidak ada ujungnya, tidak ada akhirnya dari perjalanan dua kenikmatan itu, kecuali adalah perjalanan kita untuk mendapatkan ridho dan surganya Allah. Kepada Allah kita bersyukur dan kepada Allah kita mengharapkan pertolongan. Semoga kita senantiasa mendapatkan keilmuan yang benar dan mendapatkan hati yang senantiasa ikhlas di dalam bertutur kata, di dalam berbuat, di dalam bertindak, di dalam bermuamalah, di dalam bermasyarakat dan bernegara. Kepada Allah kita mengharapkan pertolongan untuk senantiasa bersyukur kepadanya. Seluruh jamaah, para santri dan para santriwati yang semoga Allah rahmati. Tentunya kita paham bahwasanya Allah itu mensifati surga dengan kata tinggi. Fi jannatin aliyah. Berada di surga yang tinggi. Ketika kita memahami bahwasanya surga itu tinggi, maka sesungguhnya tidak ada yang bisa meraih surga kecuali dengan ketinggian amal yang kita lakukan. Ketinggian amal itu tentunya barometernya sesuai dengan perintahnya Allah, sesuai dengan apa yang dibangun pada referensi yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Inilah yang menjadikan kita akhirnya memahami bahwasanya manusia ketika menuju kepada surga, itu setidaknya ada dua kelompok sederhana. Ada kelompok yang pertama mengharapkan surga, tetapi mereka tidak pernah melonggarkan waktu prime time-nya untuk belajar pada referensi anak tangga yang bisa menjadikan dia mendapatkan surga. Akhirnya dia ingin mendapatkan surga dengan prasangka, perasaan yang timbul pada hatinya, lalu merangkai perasaan itu menjadi sebuah tindakan yang dia sangka, dan dia berprasangka bahwasanya itu bisa mendapatkan surganya Allah. Padahal berapa banyak orang yang mereka itu melakukan satu kebaikan, niatnya untuk mendapatkan surga, tetapi belum tentu dia mendapatkan surga. Nah, itu yang menjadikan kita memahami perkataan dari Abdullah bin Mas'ud, kam min muridil khair la yusibuh. Berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan, tetapi apa yang dia inginkan tidak pernah mereka peroleh dan tidak pernah mereka dapatkan. Ada kelompok yang kedua, kelompok yang mereka itu mengharapkan surga, dan mereka tahu betul surga itu identik dengan ilmu, sebagaimana ikan identik dengan airnya. Mereka berjalan, dimulai perjalanan mereka, traveling mereka menuju kepada surga dimulai dengan ilmu. Mereka kaji setiap ilmu, mereka bedah setiap dalil, mereka ikuti setiap referensi, sampai akhirnya mereka mampu beramal. Setelah beramal, barulah mereka berdakwah. Setelah mereka berdakwah, barulah mereka bersabar. Apapun resiko yang mereka dapatkan setelah mereka mendakwahkan setiap jalan yang mengarahkan kepada jalan ke surga. Dan itulah yang menjadikan kita akhirnya paham. Makanya betul kalau para ulama itu mengatakan tahapan setiap muslim itu tahapannya ada 4 di dalam kehidupan keimanan mereka, yaitu bagaimana tahapan mereka itu ada 4 yang kemudian ada seorang muslim itu. Yang pertama adalah mereka harus berilmu. Makanya setiap muslim dituntut mereka untuk kemudian senantiasa merangkai ilmu dalam kehidupan mereka. Ilmu itu perkataan Allah dan perkataan Rasul. Ma qala Allah wa qala Rasul. Dari ilmu kemudian kita dituntut untuk beramal atas apa yang telah kita pelajari. Karena ilmu memanggil amal sebagaimana ibu memanggil anaknya. Lalu setelah kita beramal, kemudian kita mendakwahkan. Setelah kita mendakwahkan, kemudian kita bersabar. Nah, inilah yang menjadikan kita akhirnya paham. Kita hari ini mengkaji tentang 175 jalan ke surga. Sekali lagi ini merupakan wujud realisasi dari apa yang kita pahami, bahwasanya surga itu identik dengan ilmu sebagaimana ikan identik dengan airnya. Kita kaji satu persatu poin-poin yang bisa menjadi anak tangga kita untuk mendapatkan surganya Allah. Masing-masing dari kita nanti beramal sesuai dengan ilmu yang telah kita peroleh. Ada yang beramal pada amal ini, ada yang beramal dengan amal ini, sesuai dengan tingkat kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Setidaknya kita tahu apa sih jalan menuju surga, lalu kerjakanlah apa yang paling dimudahkan oleh Allah untuk kita, supaya menjadi andalan kita memasuki surga. Dan kita juga harus paham, Allah itu mengatakan, Allah itu menciptakan surga itu ada 8 pintu. Dengan berbagai macam nama. Ada pintu sholat, ada pintu puasa, ada pintu sedekah, ada pintu jihad, ada pintu
apa itu pintu sabar, ada pintu ridho, ada pintu memaafkan, ada pintu amal, ada pintu memaafkan, ada pintu menahan marah. Itu merupakan nama-nama di antara 8 pintu surga. Kenapa Allah itu menjadikan pintu surga itu 8 dengan nama amal-amal yang ada pada kehidupan kita di dunia? Kenapa Allah tidak jadikan pintu surga itu satu, gerbangnya yang paling besar satu aja? Kenapa harus 8 pintu? Karena Allah ingin mengajarkan secara tidak langsung kepada kita bahwasanya setiap manusia mereka itu akan dimudahkan pada amal yang Allah mudahkan untuknya. Ada yang dimudahkan sholat, hendaklah dia melazimi terus sholat wajib dan sholat sunnahnya. Ada yang dimudahkan puasa sunnah, dia terus lazimi puasa sunnahnya dengan kewajiban yang lain, tapi dia jadikan amalan puasanya itu menjadi amalan andalan. Ada yang ridho, dia jadikan pintu keridhaan itu menjadi amalan keutamaan dia di hadapan Allah. Dan itulah yang menjadikan setiap orang itu diberikan oleh Allah kemudahan pada setiap anugerah amal yang Allah berikan ke dalam kehidupan kita. Nah, inilah yang menjadikan kita pelajari satu persatu apa saja yang kita harus lakukan supaya memantaskan kita menuju kepada surganya Allah, dan itulah yang menjadi harapan kita. Kita pada kesempatan hari ini akan meneruskan kajian kita, yaitu halaman yang ke-74. Salah satu di antara keutamaan besar yang kita dapatkan ketika kita menuju kepada surganya Allah diterangkan di dalam buku halaman 74, yaitu adalah membaca ayat kursi merupakan salah satu sebab dimasukkannya manusia ke dalam surganya Allah. Makanya kemudian kita mendapati ayat kursi memiliki keutamaan yang sangat besar, dan itu dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Kita membaca di dalam satu riwayat yang disampaikan oleh Rasulullah, "Man qara'a ayatal kursi dubura kulli sholatin lam yamna'uhu min dukhulil jannah illa ayyamuta." Barang siapa yang mereka senantiasa melazimi, mereka melazimi untuk membaca ayat kursi selepas sholat, maka tidak ada yang menghalangi dia untuk memasuki surga. Di situ kita mendapati keutamaan ayat kursi yang begitu besar. Sampai Nabi mengatakan siapapun yang mereka ketika habis sholat, mereka berzikir, lalu mereka membaca ayat kursi di dalam zikir mereka habis sholat, lam yamna'hu dukhulil jannah. Ya, lam yamna'hu dukhulil jannah illa ayyamuta. Tidak ada yang menghalangi dia untuk masuk surga kecuali sampai dia meninggal dunia pasti masuk surga. Tentunya kita kemarin sudah menyampaikan bahwasanya Al-Quran itu memiliki surat dan ayat yang tingkat keutamaannya berbeda antara satu ayat atau satu surat dengan surat-surat yang lainnya. Karena sesungguhnya surat dan ayat itu memiliki keutamaan secara umum. Mereka menjadi petunjuk pada kehidupan kita dan akhirat kita. Tapi ada beberapa surat yang mereka memiliki keutamaan umum dan keutamaan khusus. Dan yang memiliki keutamaan khusus itu tidak semuanya. Yang memiliki keutamaan khusus itu hanya beberapa surat dan hanya beberapa ayat yang diterangkan oleh Rasulullah. Contoh, surat yang memiliki keutamaan khusus, Al-Baqarah memiliki keutamaan khusus. Makanya siapapun yang melazimi surat Al-Baqarah, mereka mendapatkan syafaat dinaungi oleh awan pada waktu hari akhirat kelak, bersama dengan surat Ali Imran. Makanya ayat surat Al-Baqarah merupakan surat yang tidak akan mampu menjadikan rumah kita dimasuki oleh setan. Itu surat Al-Baqarah. Ya, bahkan Rasulullah kalau akan memakamkan seseorang bersamaan dengan jasad orang lain, maka Nabi selalu bertanya, siapa yang hafal surat Al-Baqarah? Dimasukkan lebih dulu untuk memuliakan dia daripada yang tidak hafal surat Al-Baqarah. Nabi kalau memerintah pasukan, sebelum ditunjuk siapa yang menjadi imam, Nabi nanya, siapa yang hafal surat Al-Baqarah? Yang hafal surat Al-Baqarah dia ditunjuk. Surat Ali Imran termasuk salah satu surat yang memiliki keutamaan khusus. Makanya Nabi selalu membaca 10 ayat yang terakhir ketika habis sholat. Nabi itu kalau habis sholat, ketika selalu membacanya ketika habis tidur. Nabi itu kalau habis tidur, maka beliau duduk. Sunahnya begini, duduk, kemudian mengusap wajahnya. Tidak langsung berdiri. Terus kemudian melihat langit ke atas, kemudian membaca 10 ayat yang terakhir pada surat Ali Imran dimulai dari inna fi ikhtilafil laili wan nahar. Ya. Lalu kemudian setelah membaca itu baru beliau berdiri berwudu. Dan itu merupakan salah satu keutamaan surat di dalam Al-Quran. Al-Baqarah, Ali Imran. Lompat kepada surat Al-Kahfi. 10 ayat yang pertama dan seluruh ayatnya ketika dibaca setiap hari Jumat.
Kemudian lompat kepada surat Al-Mulk. Surat Al-Mulk itu mampu menjaga kita dari adab kubur ketika kita melazimi setiap malamnya. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. 30 ayat. Kemudian langsung lompat kepada surat Al-Ikhlas, kemudian surat Al-Falaq, An-Nas. Maka surat-surat yang tadi saya sebutkan ini memiliki dua keutamaan. Keutamaan umum dan keutamaan khusus. Keutamaan umum menjadi petunjuk. Keutamaan umum setiap ayatnya bernilai pahala yang besar. Setiap hurufnya. Tetapi juga memiliki keutamaan khusus yang mereka diistimewakan oleh Allah. Makanya boleh nggak kita mengutamakan surat-surat tertentu Ustaz dibandingkan surat-surat yang lainnya? Boleh. Dalilnya apa? Pada salah satu ayat di dalam surat Al-Baqarah, "Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha." Tidaklah kami hapuskan satu ayat, kata Allah, ya. Lalu kemudian kami gantikan dengan ayat yang sepadan atau ayat yang lebih baik. Berarti ayat ada yang lebih baik, ada surat yang lebih baik daripada surat yang lainnya. Tapi ketika mengutamakan bukan berarti merendahkan surat dan ayat yang lainnya. Semuanya tetap agung karena semuanya itu kalamullah. Cuma ada beberapa surat yang lebih mendapatkan keistimewaan dari sisi Allah. Di antara ayat yang kemudian memiliki keutamaan besar itu kan ada ayat di dalam surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah ini memiliki keutamaan yang besar. Dan saya berulang-ulang menyampaikan kepada antum sebuah riwayat datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu adalah man akhada al-Baqarah, man akhada surat Al-Baqarah, barang siapa yang dia mengambil surat Al-Baqarah maka dia telah beruntung. Faman tarakaha, maka kemudian barang siapa yang kemudian dia meninggalkan surat Al-Baqarah maka dia adalah mendapatkan kerugian. Karena keutamaan yang besar yang dimiliki oleh surat Al-Baqarah. Makanya surat Al-Baqarah itu dapat dibilang surat yang tidak boleh kita skip. Kecuali kita harus perhatikan betul surat Al-Baqarah. Dari semua ayat-ayatnya, tadabbur ayatnya, dan tafsir-tafsirnya. Dan itu merupakan surat yang memiliki keutamaan yang sangat-sangat besar. Sampai Rasulullah pun mengistimewakan surat Al-Baqarah. Kita tentunya diperintahkan sebagai seorang muslim, kita membaca surat Al-Baqarah tiap waktu di dalam rumah kita. Tapi kalaupun kita tidak mampu membaca surat Al-Baqarah secara keseluruhan, kata Abdullah bin Mas'ud, diterangkan di dalam kitab tafsir Imam Ibnu Katsir, maka sesungguhnya cukup dengan kita 10, membaca 10 ayatnya. Yaitu adalah 4 ayat yang pertama, Alif Lam Mim Dzalikal Kitabul La Raiba Fihi Hudal lil Muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib, kemudian seterusnya, kemudian ayat kursi, kemudian 2 ayat setelah ayat kursi, dan 3 ayat yang terakhir. Maka kata Abdullah bin Mas'ud, kalau kamu pada hari ini tidak bisa membaca surat Al-Baqarah secara keseluruhan untuk menjaga rumahmu dari pengaruh setan dan pengaruh mara bahaya, kamu tidak mampu membaca seluruh dalam surat Al-Baqarah, maka bacalah 10 ayat. 10 ayat ini mewakili surat Al-Baqarah untuk melindungi kita dan rumah kita dari berbagai macam gangguan pada hari itu, satu hari. Yang menarik adalah, kata Abdullah bin Mas'ud, 10 ayat itu apa? 4 ayat pertama ayat kursi. 2 ayat setelah ayat kursi, la ikraha fiddin, dan kemudian 3 ayat yang terakhir dalam surat Al-Baqarah. Maka di antara 10 ayat ini, kata Abdullah bin Mas'ud, mana yang paling utama? Ayat kursi. Ayat kursi. Karena memang betul-betul ayat kursi itu luar biasa. Memiliki keutamaan yang besar. Tidak ada ayat yang paling Allah cintai kecuali adalah ayat kursi. Makanya, lam yamna'hu dukhulul jannah illa ayyamuta. Makanya sampai Nabi mengatakan, man qara'a ayatal kursi dubura kulla sholatin lam yamna'hu dukhulul jannah illa ayyamuta. Makanya saking Rasulullah itu tahu bagaimana posisi dan kedudukan ayat kursi yang sedemikian besarnya, maka sampai Nabi mengatakan siapapun yang melazimi ayat kursi setelah sehabis sholat, tidak ada yang menghalangi dia untuk masuk surga kecuali sampai dia meninggal dunia pasti masuk surga. Nah, ini menjadikan kita di antara 10 ayat ini, maka diperhatikan ayat kursi. Karena yang paling agung dalam surat Al-Baqarah itu ayat kursi. Yang menjadikan surat Al-Baqarah itu betul-betul besar, betul-betul mulia, ayat kursi itu adalah ayat kursinya. Makanya kemudian inilah yang menjadikan kita harus memahami. Kita diberikan sebuah janji yang demikian dahsyatnya, seakan-akan ini angin surga. Memang betul angin surga, yaitu adalah ketika kita melazimi ayat kursi. Makanya kemudian ayat kursi ini pun diakui oleh setan.
Sampai setan pun mengakui keutamaan yang dimiliki oleh ayat kursi. Ya. Makanya ada sebuah peristiwa kisah nyata yang kita jumpai, yang kita dapatkan ketika kita menjumpai Abu Hurairah, yaitu ketika kita menjumpai dan kita mendapati bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana Abu Hurairah yang beliau menjaga Baitul Mal, lalu ternyata ada pencuri. Pencuri itu ditangkap sama Abu Hurairah. Ketika pencuri itu ditangkap, dia berontak. Nah, dia ingin untuk melepaskan dirinya dari tangkapan Abu Hurairah, tapi tentunya Abu Hurairah tidak melepaskan pencuri yang nekat mencuri Baitul Mal kaum muslimin. Ketika dia menyadari dia tidak bisa lepas dari tangkapan Abu Hurairah, maka pencuri ini berkata kepada Abu Hurairah, lepaskan saya dengan satu kompensasi. Saya akan ajarkan kamu ilmu. Yang mana ilmu ini dengan kompensasi kamu lepaskan saya. Abu Hurairah ini sangat gandrung sama ilmu, senang sama ilmu. Makanya Abu Hurairah kemudian menerima tawarannya. Oke, apa ilmu yang kamu ajarkan? Tidaklah kamu ketika malam beranjak untuk tidur, lalu kamu membaca ayat kursi, kecuali tidak ada yang mampu memberikan kemudaratan kepada dirimu pada malam itu. Setan tidak berkutik. Setan patah itu panah-panahnya kalau kamu sudah membaca ayat kursi. Dengan kompensasi ilmu yang disampaikan pencuri itu, Abu Hurairah kemudian menerima ilmu itu, kemudian dilepaskan pencurinya. Pagi harinya Rasulullah tanya, tadi malam ada pencuri Abu Hurairah? Iya ya Rasulullah. Betul ada pencuri ya Rasulullah. Apa yang dikatakan pencuri itu? Pencuri itu mengatakan kalau kita mau tidur, membaca ayat kursi, maka tidak ada yang mengganggunya dari para setan kepada orang itu selama malam itu dia membaca ayat kursi. Lalu kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, memberikan sebuah sabda sebagai respon kepada Abu Hurairah. Shadaqaka wa huwa kadzub wa dzaka syaitan. Sesungguhnya apa yang dia sampaikan, wahai Abu Hurairah, benar. Dia benar, shadaqaka wa huwa kadzub. Padahal dia makhluk mendusta. Kadzub itu sebuah mubalaghah, artinya hiperbola, artinya betul-betul pendusta dia itu. Dan itu adalah setan. Nah, artinya dari hadis ini kita menjumpai bahwasanya setan pun sepakat keutamaan yang dimiliki surat ayat kursi ini demikian besarnya. Sampai setan ini pun membeberkan rahasia ini kepada Abu Hurairah. Dan apa yang dia bocorkan pada rahasia ini ternyata dibenarkan oleh Rasulullah. Nabi tidak mengatakan dia salah, dia bohong, dia dusta. Tapi Nabi malah mengatakan shadaqaka. Benar yang diucapkan itu benar adanya. Memang pada dasarnya setan itu tidak mampu mengganggu orang yang mereka itu membaca ayat kursi. Dan inilah ayat kursi. Kalaulah para dukun, mereka memiliki mantra, rapel yang mereka ingat. Kalaulah tukang sihir, mereka memiliki abrakadabra yang mewujudkan apa yang mereka lakukan ketika kita melihat di televisi dengan konten-konten yang bohong. Maka orang mukmin itu mantranya itu ayat kursi. Dan itu memberikan kekuatan yang besar. Dan itu betul-betul menjadi sebuah kekuatan senjata yang Allah berikan kepada kita. Setelah kita mengetahui keutamaan dan kekuatan yang dimiliki oleh ayat kursi, di mana ini merupakan salah satu ayat yang mendorong kita menuju kepada surganya Allah, maka senjata itu tentunya butuh syarat dan prosedur supaya bisa menggunakan senjata ini betul-betul benar adanya. Karena kalau kita mendapati senjata, misalkan pisau, tetapi kita tidak tahu bagaimana melepaskan segelnya, maka pisau tetap akan menjadi sesuatu yang tidak bisa dipergunakan. Ada orang beli pedang, kemudian dia tidak tahu membuka segelnya pedang tersebut atau pisau tersebut. Apa yang bisa dilakukan pada pedang itu? Tidak bisa ngapa-ngapain, segelnya nggak bisa dibuka kok. Ternyata ada aturan-aturan detail yang dibuat oleh perusahaan yang membuat pisau atau pedang itu. Harus begini, harus diletakkan begini, posisinya harus begini, baru pedang itu akan lepas segelnya. Ternyata orang yang mendapatkan pedang, ilustrasinya, dia tidak memperhatikan prosedur ketika membuka segel pedang. Akhirnya pedang nggak bisa diapa-apain, kecuali hanya perhiasan. Ya sudah digantung aja, tapi nggak bisa dipakai apa-apa. Bahkan memotong buah pun tidak bisa. Karena tidak dibuka segelnya. Dan akhirnya senjata tidak bisa digunakan sebelum dibuka segelnya. Karena itu prosedur. Sama,
Orang yang berinteraksi dengan ayat kursi itu pada dasarnya ada dua. Ada yang mereka tidak mengetahui prosedurnya, tidak membuka segelnya, tidak mengetahui apa yang harus dilakukan untuk menjadikan senjata ini betul-betul menjadi kekuatan. Ada yang betul-betul membaca prosedurnya, memahaminya, lalu kemudian mentadaburinya sampai akhirnya ayat kursi betul-betul menjadi sebuah kekuatan dalam kehidupan mereka sebagai hamba yang beriman. Ini betul-betul ayat besar. Ini ayat-ayat yang betul-betul di dalamnya itu kekuatan. Dan ketika kita mengalahkan setan, kita sudah diberikan oleh Allah mantra dalam tanda kutip, ayat yang bisa mengalahkan makhluk terburuk yang Allah ciptakan. Dan salah satunya makhluk buruk yang Allah ciptakan itu kan setan. Ya kan? Memang ada makhluk-makhluk yang menjadi ujian bagi orang yang beriman. Makanya kan kita mentadaburi doa, a'udzu bi kalimatillahi tamah min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari segala keburukan makhluk. Dan ketika kita, keburukan makhluk itu adalah setan. Dan ketika kita menghadapi setan itu harusnya kita memakai kalimat-kalimat Allah. Karena setan tidak berkutik dengan kalimat Allah ketika kita menjalankan prosedurnya. Janganlah kita sebagaimana orang yang hanya menggantung ayat kursi di rumah kita. Ya. Tulisan kaligrafinya ayat kursi kita pajang di rumah kita, tapi kita tidak ngerti. Dan kita tidak paham setiap arti pada ayat kursi itu. Maka ayat kursi itu tidak akan melahirkan kekuatan apapun. Karena kekuatan ayat kursi itu pada prosedur yang kita ikuti. Ya, pada kewajiban yang harusnya kita penuhi. Ada sebuah kata-kata hikmah. Al-Madinatu la tuqaddisu ahlaha. Kota itu tidak mensucikan penduduknya. Artinya kalau ada kota dijanjikan banyak keutamaan, itu tidak secara otomatis menjanjikan setiap penduduknya itu akan mendapatkan keutamaan sebagaimana keutamaan kota itu. Contoh, orang yang tinggal di Mekah dan Madinah itu tinggal di satu kawasan yang betul-betul memiliki keutamaan yang besar. Karena apa? Tinggal di kota Mekah dan Madinah itu keutamaannya gede sekali. Ya. Karena kesucian yang dimiliki oleh kota Mekah dan Madinah. Tapi orang yang menjadi penduduk Mekah dan Madinah itu tidak secara otomatis dia menjadi orang yang memiliki keutamaan. Tergantung bagaimana dia bermuamalah dan bagaimana dia beraktivitas di dalam Mekah dan Madinah. Karena apa? Tidak sedikit kita nafikan ketika orang tinggal di Mekah, Madinah tidak pernah ke masjid. Panggilan adzan ngobrol di restoran. Dia tidak pernah butuh ke Masjidil Haram. Dia nggak pernah berlari-lari menuju ke Masjidil Haram. Kenapa? Al-Madinatu la tuqaddisu ahlaha. Keutamaan kota, kesucian kota, kesucian wilayah itu tidak mensucikan langsung otomatis penduduknya. Sama, ayat kursi itu kekuatannya besar. Sampai setan pun tidak berkutik melawan ayat kursi. Tetapi ayat kursi tidak langsung menjadikan orang yang membacanya itu langsung mendapatkan kekuatan itu. Sampai dia betul-betul mengamalkan dan sampai dia betul-betul mentadaburi dan memahami setiap kata yang ada di dalam ayat kursi dan dia memahami setiap kata yang ada di dalam ayat tersebut. Makanya inilah yang kemudian menjadikan kita pada part yang kedua, poin yang ke-25, kita kemudian membahasnya. Kita membahas apa sih kemudian tadabbur kita pada ayat kursi supaya kemudian kita memahami bagaimana ayat ini, bagaimana kandungan di dalam ayat ini, bagaimana tadabburnya, dan bagaimana merealisasikan kehidupan kita setiap tapak-tapaknya dan jalan-jalannya itu sebagaimana yang ada pada ayat kursi yang kita tahu, kita paham, kita imani bahwasanya ayat kursi itu memiliki keutamaan yang besar di sisi Allah. Maka kemudian kita mulai dengan sebuah ayat ya. Bahwasanya Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum ya. Ayat kursi ini tentunya sebelum kita bahas tadabburnya, kita bahas dulu sebentar. Kapan saja kita mengucapkan ayat kursi? Ini penting. Yang pertama, setiap habis sholat. Ya. Setiap habis sholat itu kita berzikir dengan zikir-zikir sunnah yang diajarkan oleh Nabi, yaitu astagfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam tabarak ya dzal jalali wal ikram. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Terus setelah itu kemudian subhanallah 33, walhamdulillah
Allahu Akbar wa la ilaha illallah 100 kali. Kemudian ditambah dengan membaca ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Setiap habis sholat. Sekali lagi, man qara'a ayatul kursi dubura kulla sholatin lam yamna'hu dukhulul jannah illa ayyamuta. Tidak ada yang bisa menghalangi dia dari surga kecuali kematian. Yang kedua, kapan kita disunahkan untuk membaca ayat kursi? Setiap pagi dan petang. Kata Rasulullah, man qalaha hina yumsiya ujira minna hatta yusbiha wa man qalaha hina yusbiha ujira minna hatta yumsiya. Siapapun yang membacanya di waktu pagi, dia dilindungi dari kami sampai kemudian pagi, dan siapapun yang membacanya di waktu pagi, dia dilindungi sampai pagi. Minna itu dari setan. Ya, itu kemudian dari setan atau dari jin. Ya, jin itu memberikan testimoni kepada Ubay bin Ka'ab. Siapapun yang membaca ayat kursi di waktu pagi, dia dilindungi dari gangguan kami sampai sore. Siapapun yang membaca ayat kursi di waktu sore, sungguh-sungguh betul-betul mentadaburi, maka dia akan dilindungi dari gangguan kami, jin, dilindungi dari gangguan setan sampai paginya. Dan itu perkataan jin setan kepada Ubay bin Ka'ab. Ya, diriwayatkan dalam satu riwayat dari Ubay bin Ka'ab. Itu menunjukkan bahwasanya setiap pagi dan setiap sore kemudian kita disunahkan untuk membaca ayat kursi. Yang ketiga, disunahkan membaca ayat kursi ketika sebelum tidur. Kemudian kita disunahkan membaca ayat kursi ketika kita sedang meruqyah diri kita. Yang terbaik di dalam meruqyah itu meruqyah diri sendiri. Itu yang paling baik. Jadi sebaik-baik ruqyah itu ruqyah diri sendiri. Sebaik-baik ruqyah itu meruqyah diri sendiri. Ya, tidak diruqyah orang lain. Kenapa? Sebaik-baik ruqyah itu adalah diri sendiri, Ustaz. Karena orang yang meruqyah dirinya sendiri berarti dia bersandar secara sempurna kepada Allah dan pasrah kepada Allah. Ya, jadi dia betul-betul pasrah kepada Allah, dia meruqyah dirinya sendiri. Ya, dan di dalam meruqyah diri sendiri yang kita baca supaya mengusir jin-jin yang ada di dalam tubuh kita itu apa? Membaca ayat kursi. Terus membaca ayat kursi. Maka itu kemudian menjadi keutamaan yang dimiliki ayat kursi. Ketika kita menghadapi gangguan setan, bacalah ayat kursi. Ada tempat-tempat yang mengkhawatirkan, lalu tiba-tiba ada gangguan-gangguan yang diperlihatkan jin, setan ketika kita melewati tempat itu, maka kita membaca a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku berlindung dengan kalimat-Mu yang sempurna dari segala keburukan makhluk yang diciptakan. Lalu membaca ayat kursi. Ada nggak tempat-tempat yang di situ memang dicurigai banyak setan dan jinnya? Ada. Tempat-tempat yang jarang terjamah manusia, ya kan? Kafur, tempat-tempat kosong yang lama, itu tempat-tempat yang dicurigai banyak setannya. Kamar mandi kita, makanya kita mengucapkan minal khubusi wal khaba'is, setan jantan dan setan betina. Maka salah satu di antara pelindung kita, covernya kita, perisai bagi kita ketika itu terjadi, maka membaca ayat kursi. Sekarang mari kita kemudian membahas ayat kursi, yaitu adalah Allahu la ilaha illa huwa. Ketika kita membaca ayat kursi, kita dituntut untuk memaknai setiap kata yang ada di dalam ayat kursi ini. Penggalan yang pertama adalah memberikan pelajaran kepada kita. Allahu la ilaha illahu. Artinya, seseorang itu harus mengimani bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali adalah Allah. La ma'budah bihaqqin illallah. Bahwasanya ketika dia mengucapkan la ilaha illallah, berarti dia harus nafikan semua peribadatan yang ada dalam kehidupan manusia. Dia nafikan semua itu. Dia cara berikan hidupnya dari semua peribadatan itu. Lalu dia berikan hanya kepada Allah yang wajib dan berhak untuk disembah. Karena yang berhak disembah itu Allah. Yang disembah di atas muka bumi ini banyak. Tapi yang berhak disembah itu hanyalah Allah. Dan ini merupakan bagian dari kekuatan akidah. Dari kekuatan akidah. Jadi betul-betul kita Allahu la ilaha illahu. Allahu la ilaha illahu. Berarti kita nafikan apapun. Makhluk kita nafikan. Semua apapun kita nafikan. Kemudian sandaran kita hanya kepada Allah. Yang menjadi sandaran dalam kehidupan kita hanyalah Allah. Yang kita sembah. Yang kita berdoa. Yang kita cintai. Yang kita taati. Yang kita niatkan. Setiap apapun yang kita lakukan dalam kehidupan itu hanyalah Allah. Bukan dunia. Bukan sembahan-sembahan yang ada pada kerumunan hidup manusia. Ada yang menyembah fulan, ada yang menyembah apa, yang ada yang menyembah ini. Lalu kemudian kita hanya menyembah kepada Allah semata.
Maka ini kemudian merupakan bagian dari sebuah ayat yang meletakkan fondasi pertama kali itu tentang tauhid. Ini yang disebut dengan tauhid uluhiyah. Meletakkan betul-betul ibadah itu hanya kepada Allah semata. Setiap orang bisa beriman kepada Allah, tapi belum tentu setiap orang itu memurnikan iman mereka hanya kepada Allah. Saya ulang kembali. Setiap orang bisa beriman kepada Allah, tapi belum tentu setiap orang yang beriman memurnikan iman mereka kepada Allah. Kecuali orang-orang yang mereka itu betul-betul memurnikan ibadah mereka dan hidup mereka hanya kepada Allah. Orang yang kenal Allah, belum tentu mereka memurnikan ibadah itu hanya kepada Allah. Mari kita ambil sebuah kisah. Orang-orang jahiliyah yang diperangi oleh Rasulullah, diperangi pula oleh Allah. Apakah mereka tidak mengenal Allah? Salah. Mereka mengenal Allah. Makanya anak-anak mereka banyak dinamakan dengan kata Abdullah. Contoh nih, nama asli Abu Bakar itu siapa? Abdullah bin Utsman bin Murrah. Kata-katanya Abdullah. Bapaknya Abu Bakar itu namanya Abu Quhafah. Beliau musyrik. Baru masuk Islam ketika Fathu Mekah. Tapi walaupun musyrik, dia menamakan anaknya itu aslinya nama Abu Bakar itu Abdullah bin Utsman bin Murrah. Menunjukkan orang jahiliyah itu kenal Allah. Makanya anak mereka namakan hambanya Allah. Ketika Ka'bah mau diserang, maka kita mendapati Abdul Muthalib yang menjadi tokoh disegani di sekitar Ka'bah. Diberitahu Raja Abraha datang dengan pasukan berkuda, dengan pasukan gajahnya, ingin menyerang Ka'bah. Maka pada saat itu ditanya sama pasukan dari Abraha itu, terus siapa yang kamu andalkan ketika kami akan menghancurkan Ka'bah? Aku serahkan Ka'bah ini kepada Rabb yang menguasainya. Siapa Rabb yang menguasainya? Yaitu adalah Allah. Dan itu diucapkan Abdul Muthalib. Bahkan kemudian kita menjumpai di dalam surat Al-An'am, Allah juga menjelaskan tradisinya orang-orang jahiliyah itu kalau mereka panen, mereka selalu membagi panen itu jadi dua. Jadi mereka panen itu jadi dua. Satu untuk keluarga mereka, yang separuhnya itu dibagi lagi menjadi dua. Jadi panennya nih 50% untuk keluarga mereka, 50%-nya dipakai untuk mereka sumbangkan. Yang mereka sumbangkan, diterangkan oleh Allah di dalam Quran, yang mereka sumbangkan dibagi lagi menjadi dua. Yang satu untuk Allah, separuhnya untuk tokoh-tokoh kuncen yang menjaga berhala-berhala yang mereka miliki di sekitar Ka'bah. Kalau mereka infak untuk Allah waktu jahiliyah, berarti mereka kenal dengan Allah. Makanya kalau mereka ditanya, wala in sa'altahu man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah, di dalam surat Az-Zumar diterangkan, kalau kamu tanya sama orang-orang jahiliyah, sama Abu Jahal, sama Abu Lahab, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka Abu Jahal, Abu Lahab itu pasti akan mengatakan la yaqulunna Allah. Mereka pasti akan mengatakan Allah. Tapi kenapa kok mereka diperangi oleh Allah dan Rasulnya? Karena mereka tidak memurnikan ibadahnya kepada Allah. Mereka beribadah pula kepada patung-patung yang mereka sembah. Nah inilah, makanya kemudian yang membaca ayat kursi, kalau dia tidak memurnikan betul, yang menjadi awal dari ayat kursi adalah Allahu la ilaha illahu, maka berapapun dia membaca ayat kursi, tetapi hatinya berbuat syirik di dalam kehidupan, ketika mendatangkan tandingan bagi Allah, lalu tidak memperdulikan setiap peringatan dan petunjuk untuk memurnikan ibadah dan hidupnya hanya kepada Allah, 1000 kali bahkan 1 juta kali pun membaca membaca ayat kursi tidak bermanfaat ayat kursi itu untuknya. Kenapa? Ayat kursi tidak langsung secara otomatis mensucikan orang yang membacanya, sampai orang yang membacanya melaksanakan konsekuensi yang ada pada ayat kursi. Makanya inilah yang sering saya berulang-ulang berkali-kali di dalam banyak kesempatan. Allah itu tidak hanya mencari manusia yang baik, tapi Allah itu mencari manusia yang baik dan benar. Indikator barometer kebenaran seorang hamba ketika dia betul-betul memiliki akidah dan tauhid yang bersih hanya kepada Allah. Orang yang baik itu belum tentu selamat di akhirat. Masa Ustaz? Iya, sampai dia betul-betul beriman kepada Allah dan tidak melakukan kesyirikan. Itu yang diajarkan di awal ayat kursi itu.
tentang pokok fondasi paling penting yang menjadi inti dakwahnya para nabi dan para rasul itu adalah tauhid, memurnikan ibadah kepada Allah. Sebaik apapun manusia, kalau dia tidak mau untuk menafikan kesyirikan, lalu tidak mau memurnikan ibadah kepada Allah, semata dia itu beribadah kepada Allah, sujudnya, apapun hanya kepada Allah, maka sesungguhnya semua ibadah yang dia lakukan itu hanya dibalas oleh Allah di dunia kebaikannya, tapi tidak ada lagi balasan di akhirat. Karena balasan di akhirat itu membutuhkan indikator kebenaran supaya pahala kebaikan itu dibalas di akhirat. Abu Thalib. Mari kita belajar dari Abu Thalib. Abu Thalib itu apa kurangnya di dalam keimanan? Ya, Abu Thalib ini kemudian luar biasa di dalam kebaikannya. Tidak perlu kita ragukan bagaimana kebaikan dari Abu Thalib. Orang yang begitu luar biasa di dalam kesehariannya, membantu Rasulullah, mengorbankan semua kepentingan hidupnya untuk membantu Nabi. Tapi semua kebaikannya Abu Thalib itu hanya mendapatkan balasan di dunia. Semenjak dia merawat Rasulullah, banyak Allah berikan keberkahan di dalam hidupnya. Tapi tidak ada balasan untuk Abu Thalib di akhirat. Kenapa tidak mendapatkan balasan di akhirat? Karena balasan di akhirat itu bukan berbasic dengan kebaikan, tapi basicnya itu harus kebenaran. Dan basic kebenaran itu barometernya adalah kepada kemurnian tauhid, memurnikan ibadah kepada Allah. Makanya Rasulullah kan mengatakan, kulli kalimatan uhaju bika indallah. Wahai pamanku, tolonglah ucapkan satu kalimat yang aku bisa jadikan hujah di hadapan Allah kalau kalimat ini engkau ucapkan. Maka saat itu yang kita jumpai, Abu Jahal juga menemani Abu Thalib pada proses sakitnya yang berat. Atarghabu an millati abaina, apakah kamu akan tinggalkan urusan dari tradisi nenek moyang kita? Wahai Abu Thalib, kalimat itulah yang dipilih Abu Thalib. Semua kebaikan Abu Thalib tidak berbekas di akhirat. Hanya menjadi kenangan semata. Tapi tidak dibalas oleh Allah. Kenapa? Karena balasan itu hanya diberikan di akhirat bagi yang benar. Dan indikator dan barometer kebenaran terletak pada kebersihan akidah dan kemurnian tauhid. Ada lagi yang kayak Abu Thalib. Sudah sering saya sampaikan dalam banyak kesempatan. Abdullah bin Jud'an. Orangnya baik. Abdullah bin Jud'an itu orangnya baik. Hampir mirip dengan kisahnya Abu Thalib. Diterangkan, yukrid daif, yafukul ani, yasilur rahim. Ya. Aisyah itu ngobrol dengan Nabi. Aisyah itu bertanya sama Nabi, ya Rasulullah, sesungguhnya Abdullah bin Jud'an telah wafat. Tapi kan kita tahu kebaikannya Abdullah bin Jud'an. Yukrid daif. Dia memuliakan tamu. Tidak usah kita tanya itu bagaimana seorang Abdullah bin Jud'an ketika memuliakan tamu. Bahkan dia punya piring besar khusus untuk memuliakan tamu. Yasilur rahim, menyambung tali silaturahmi. Yafukul ani, membantu orang yang membutuhkan bantuan, dia berikan bantuan itu. Tapi dia tidak beriman ya Rasulullah sampai kemudian wafatnya. Maka Rasulullah mengatakan, maka dia di neraka, kebaikannya dia dibalas di dunia. Tetapi tidak akan mendapatkan balasan di akhirat. Karena balasan di akhirat itu sangat tergantung kepada proses kebenaran manusia itu di hadapan Allah. Dan sekali lagi saya nggak bosan mengatakan, barometer kebenaran manusia di hadapan Allah terletak bagaimana akidahnya dan tauhidnya ketika dia memurnikan ibadah kepada Allah. Dan inti dakwah para nabi dan para rasul itu terletak bagaimana memurnikan ibadah kepada Allah. Makanya inilah yang menjadikan kita akhirnya mencoba untuk memahami. Inilah pentingnya tauhid. Inilah pentingnya akidah. Ya. Kenapa akidah dan tauhid sedemikian pentingnya, Ustaz? Ya karena ini merupakan bagian dari syarat yang Allah tetapkan dalam kehidupan manusia. Sebesar apapun dosamu, selama kamu tetap bertauhid, tidak pernah berbuat syirik, sebesar apapun dosamu, walaupun tinggi, menyentuh pintu langit sekalipun karena saking bertumpuk-tumpuk dosa dan kemaksiatanmu, tapi selama kamu memiliki la ilaha illallah, maka la ilaha illallah itu akan menjadi bitokoh. Dia akan menjadi kartu di mana kartu ini akan menyelamatkan manusia di hadapan Allah. Dan bitokoh la ilaha illallah itu kalau diletakkan di satu sisi timbangan, maka seluruh dunia dan seisinya itu masih kalah berat dengan bitokoh la ilaha illallah. Karena kalimat la ilaha illallah itu kalimat yang besar.
Itu kalimat yang disebut di dalam hadis Nabi dengan bitaqah la ilaha illallah. Kartu la ilaha illallah. Itu lebih besar daripada dunia dan seisinya. Itu kalau bitaqah la ilaha illallah diletakkan, itu lebih besar daripada dunia dan seisinya. Makanya, jangan sampai kemudian kita meremehkan kalimat itu. Itu kalimat gede. Kalimat yang bisa menjadi sebuah jalan keselamatan. Kalimat yang kita hidup di dalam kehidupan ini. Dan kalimat yang kita harus mati dengan kalimat itu. Dalam kehidupan kita menghadap kepada Allah itu kalimat la ilaha illallah. Kalimat yang tidak boleh tercampur dengan kesyirikan. Tidak boleh tercampur dengan perkara-perkara yang merusak itu kalimat la ilaha illallah. Dan itu yang disebutkan di penggalan pertama ketika kita membaca ayat kursi. Allahu la ilaha illahu. Itu kalimat yang pertama. Padahal kita tahu ya, banyak orang yang membaca kalimat itu, tetapi dia pergi ke dukun, walaupun dia di rumah membaca ayat kursi. Dia meyakini tentang roh ini, tentang roh itu. Walaupun dia membaca ayat kursi, dia kemudian memberikan ini, memberikan kemudian tempat-tempat kesyirikan. Walaupun dia membaca ayat kursi tidak mensucikan para pembacanya, sampai para pembacanya yang mensucikan dirinya dengan memenuhi setiap prosedur yang ada pada kalimat itu. Ya. Inilah pentingnya kita diajari pertama kali tentang ayat kursi itu, penggalan pertama. Faedah pertama itu melandasi tentang sebuah kalimat tauhid. Dan ini perkara besar. Ini perkara gede. Makanya kita masih ingat nggak di awal-awal dulu ketika pembahasan di sini halaman keberapa itu. Maka kemudian kita mendapati di awal-awal ini di halaman 42. Masih kalau ada ini dibuka nanti di buku. Di halaman 42 kita pernah membahas tentang satu hadis yang disampaikan oleh Rasulullah. Ada orang masuk neraka gara-gara lalat, ada orang masuk surga gara-gara lalat. Masih ingat dulu? Awal-awal dulu saya menyampaikan dulu masih offline 2 tahun sebelum pandemi. Saya menyampaikan ada dua orang yang akan memasuki sebuah kampung. Lalu kampung itu membuat syarat siapapun yang melewati kampung mereka harus berkorban untuk Tuhan yang mereka sembah. Dengan apapun. Tidak boleh memasuki kampung itu kecuali harus berkorban untuk Tuhan yang mereka sembah. Datanglah orang yang pertama. Datang orang yang pertama akan memasuki kampung itu. Ditahan di perbatasan kampung. Dikatakan kepadanya, kamu nggak bisa masuk ke kampung kami kecuali kamu harus korban. Lalu kemudian dia berkata, saya tidak punya sesuatu untuk dipakai berkorban. Saya orang miskin. Maka para penjaga di perbatasan kampung itu berkata, itbah walau bidubabin. Sudahlah kamu korban walaupun dengan lalat sekalipun. Akhirnya dia memandang, cuma lalat. Dia cari lalat, dia tepok, mati lalatnya. Dia mengatakan, saya berkorban untuk Tuhan berhala kalian. Supaya mendapatkan akses melewati kampung itu. Diberikan akses dong. Jalan dia. Di tengah perjalanan dia mati, kata Nabi, matinya masuk neraka disebabkan dia berkorban untuk selain Allah, walaupun cuma seekor lalat. Lalu kemudian datanglah yang kedua. Orang kemudian solih akan melewati kampung itu, ditahan. Di perbatasan dikatakan, kamu tidak bisa masuk kampung ini kecuali kamu harus berkorban untuk Tuhan yang kami sembah. Dan itu selain Allah. Dia mengatakan, saya tidak bisa berkorban karena korban itu hanya kepada Allah. Perkataan ini menyinggung. Akhirnya penduduk kampung itu marah, kemudian menyeret dia, menyiksanya, dan akhirnya meninggal dunia. Lalu kata Rasulullah, gara-gara menolak berkorban untuk Tuhan berhala, walaupun hanya lalat, kematian dia menyebabkan dia langsung dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Inilah yang kita pelajari di awal-awal halaman 42. Pada poin yang kedua tentang pembahasan jalan ke surga. Poin yang kedua itu adalah pembahasan tentang pentingnya tentang tauhid. Dan ini diajarkan betul dalam kehidupan kita. Makanya kalau sudah berkaitan tentang syirik, iman, sudah tetapin itu. Baca dalilnya, baca maknanya, lazimi apa yang termaksud di dalam ayat itu ketika sudah berkaitan tentang tauhid dan akidah. Jangan pernah menggadekan, jangan pernah ngikutin apa yang rame, apa yang tren. Ikuti tauhidmu, ikuti petunjuk akidahmu. Dan itulah yang termaksud dari apa yang kamu sering baca setiap hari. Allahu la ilaha illahu. Betul-betul kita itu diajarkan di dalam ayat ini. Kesucianmu
akan kamu dapatkan ketika membaca ayat kursi. Kekuatanmu akan kamu peroleh ketika kamu membaca ayat kursi. Ketika memang betul-betul tidak ada yang menjadi basic dan fondasi kehidupanmu kecuali kalimat la ilaha illallah. Kalimat yang harus sering kita ulang-ulang. Kalimat yang ditalkinkan ketika orang itu mau meninggal dunia itu la ilaha illallah. Itu kalimat yang terakhir kalinya. Padahal Quran seluruhnya dari Al-Fatihah sampai kemudian An-Nas sedemikian banyaknya. Tapi ketika kita mentalkin, Rasulullah membuat intisarinya. Quran dari awal sampai akhir intisarinya la ilaha illallah. Itu intisarinya. Itulah yang ditalkin kepada orang ketika akan meninggal dunia. Kalimat yang harusnya kita hidup untuk beribadah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Hidup yang kemudian matinya dipersembahkan untuk kalimat la ilaha illallah. Karena di balik setiap kalimat itu ada bitokoh la ilaha illallah yang menyelamatkan dalam pengadilan Allah. Di balik kalimat itu, pintu surga tidak bisa menahan orang yang mengucapkan kalimat itu. Walaupun mungkin dia menjadi penduduk neraka terlebih dahulu. Tapi kalimat itu kalau betul-betul diucapkan, walaupun dianya masih banyak berbuat dosa, tapi dia tidak pernah berbuat syirik, neraka selalu membuka diri, pintunya kepada orang yang mengucapkan kalimat itu dan tidak pernah berbuat syirik. Kapanpun dia masuk ke dalam surga. Walaupun termasuk orang yang paling terakhir mendapatkan surga. Sebagaimana diceritakan dalam hadis. Selama kalimat la ilaha illallah itu menjadi bitokoh. Bitokoh itu kartu. Yang mana kalau kartu ini ditimbang, kata Rasulullah, kalau kalimat la ilaha illallah ini dijaga, lalu dia tidak pernah berbuat syirik. Walaupun mungkin masih banyak melakukan dosa, tapi dia tidak pernah mau bersentuhan dengan kesyirikan. Kalimat itu kalau ditimbang di dalam mizan, maka dunia dan seisinya masih kalah berat dengan kalimat la ilaha illallah. Dan itulah tafsirnya. Sekali lagi, al-Madinatu la tuqaddisu ahlaha. Madinah itu tidak mensucikan penghuninya. Kalimat atau ayat kursi tidak secara otomatis memberikan kesucian, tidak secara otomatis memberikan kamu kekuatan. Kecuali kita yang harus merespon dan siap dengan konsekuensi di balik setiap kata yang ada pada ayat kursi. Baru ayat kursi itu akan mengharamkan kita masuk neraka dan mewajibkan kita untuk menjadi penduduk surga. Man qara'a ayatal kursi dubura kulli salatin lam yamna'hu dukhul jannah illa yamuta. Tidak ada yang membaca ayat kursi setelah habis sholat itu. Dari surga itu tidak ada yang menahannya kecuali kematian yang akan menghantarkan dia menuju kepada surga. Kita baru membahas Allahu la ilaha illahu huwal hayyul qayyum. Apa artinya hayyun? Apa artinya qayyum? Apa konsekuensi dalam kehidupan iman kita ketika kita mengimani hayyul qayyum ya Allah? Ini akan kita sampaikan dalam pertemuan kita berikutnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Semoga Allah merahmati kita, memberkahi setiap ilmunya kita. Semoga ayat kursi memberikan kesucian, kekuatan, ketakwaan kepada kita. Ingat, ayat kursi itu tidak secara otomatis memberikan kekuatan dan kesucian bagi para pembacanya. Sampai para pembaca ayat kursi, mereka melaksanakan konsekuensi terhadap ayat itu. Semua itu ada syaratnya. Bukankah gigi, bukankah kunci bergerigi? Kenapa setiap kunci dibuat bergerigi? Karena itu syarat untuk masuk kepada satu tempat.